wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, langsung semangat ya hari ini ya. Semangat. Semangat ya. Iya, berarti. Oke. Ada siapa dulu hari ini? Nanti nih. Oke. Rapikan sampahnya. Bapak Nisa, satu orang minta doa pembuka pada pagi hari ini. Bang Firman boleh? Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Kita berdoa Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Untuk Ridwan, Pak. Ridwan, apa itu? Sakit. Kembali. Zaki, apa itu? Ian, Pak. Ian. Oke, anak-anak yang bapak sayangi. Oke, anak-anak yang bapak banggakan. Hari ini kita akan belajar tentang minggu kemarin kan kita belajar tentang akhlak tercela. Nah, maka minggu ini kita belajar akhlak terpuji. Nah, di mana ada salah satu akhlak terpuji yaitu bersyukur. Diharuskan bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena betul. Siapa lagi? Aska. Mengapa kita harus bersyukur, Aska? Hah? Oke, betul. Oke, sebelum mulai, Bapak ingin membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, dari pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian syukur. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi dalil-dalil nakli tentang bersyukur. Dan yang ketiga, kalian mampu menyebutkan bentuk dan contoh perilaku syukur pada sehari-hari. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap syukur melalui refleksi sederhana. Nah, kali ini kita akan belajar dengan menggunakan metode problem based learning, di mana ada studi kasus yang ada di LKPD. Nah, sebelum Bapak mulai ke LKPD ini, Bapak akan menjelaskan singkat tentang syukur. Yang pertama, menurut Quraisy Shihab, bersyukur itu adalah salah satu ajaran fundamental dalam Islam yang membawa kedamaian dan keberkahan. Nah, di mana syukur ini yang tiga: syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Nah, syukur dengan hati itu menerima segala bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah SWT tanpa sedikit pun mengeluh dan merasa berat. Nah, setelah kita menerima segala nikmat, terus kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, terus kita harus menggunakan. Nah, di sini Bapak menunjukkan dalil nakli tentang perintah bersyukur. Ada yang tahu dalil nakli itu apa? Dua saja kalian. Yang pertama itu surah Al-Ankabut ayat 17 dan yang kedua surah Al-Baqarah ayat 2. Bapak minta tolong jawab. Surah Al-Ankabut. Artinya, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala-berhala, dan kamu berbuat dusta. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki padamu. Maka mintalah rezeki pada Allah dan sembahlah Dia serta bersyukurlah padanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan.
tidak hanya memohon rezeki, kita hanya memohon rezeki itu hanya kepada Allah dan bersyukur. Selanjutnya contoh perilaku bersyukur. Sebenarnya ada apa? Yang kedua, yang ketiga, oh Bang Firman, syukur dengan hati itu kita kenapa? Kita gimana? Bagaimana syukur dengan hati? Syukur dengan hati itu Pak. Syukur tidak diucapkan Pak. Dia betul cuma salah. Syukur dengan hati. Nah, kamu bisa bantu? Saya Pak. Nah, apa syukur dengan hati? Dengan hati itu dengan menerima apa yang diberi Pak. Oh. Yang kedua, syukur dengan Lisan. gimana tuh contohnya? Mengucapkan kata alhamdulillah. Yang ketiga, syukur dengan Perbuatan. nah, contohnya. Menjaga apa yang ini Pak. Ini dapat nih. Apa nih? Syukur dengan Menggunakan apa yang diberikan sesuai dengan kaidah Pak. betul pintar. Aoka. Nah, kalau dapat ini. Boleh. Tanya Pak. Jawab pertanyaan. Makasih Pak. Oke, selanjutnya sebelum mengerjakan KKP ini, Bapak kita tolong bagi 3 kelompok. Dihitung dari sini. 1, 2, 3, 2. Man, 3 man. 3. Kau 2. 3 ya? 3. 3. 2 Pak. Oke. Yang dapat 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ayo cepat. Cepat. 1 dengan 3. Di sana tak kalian itu di sini. 2. Beda-beda. Tugas kalian ada 2. Satu itu analisis kasus tersebut, dan tugas kedua identifikasi dari Al-Quran tadi, surah Al-Ankabut ayat 17 dan Al-Baqarah ayat 192. Tadi sampai kelompok 1. Kedua, Sini Pak. kelompok 3. Semangat kelompok 3 nih. Ngantuk Pak. Oke Pak. Paham semuanya? Apa? Paham semuanya? Diskusi ya semuanya, diskusi. Ya Pak. Harus ribut pasti, harus ribut. Gak boleh makan. Tahu ada yang mau ditanyakan? Ya yang mau nanya apa? Paham semua Pak. Ya yang mau bangun. Aman? Kelompok 1 aman? Kelompok 2? Tak paham Pak, semua tak paham. Kan ada lihat nih. Banyak. Kan kalian udah kelas 8 kalian. Ayo Pak. Kan ada sabar ya, sebentar ya anak. Lagi jelasin. Satu-satu. Ini kan ada studi kasus. Ya. Kalian analisis. Ini ada tugasnya. Tugas ini didapat dari sini. Nah, ini. Jawabannya juga Pak. Jawabannya dapat dari sini. Nah, tugas kedua, ini kan ada identifikasi dari Al-Quran. Semuanya Pak. Banyak tuh. Kita kelas berapa Pak? Kelas 8. 7. Refleksi juga Pak. Nah, Allahu Akbar. Semakin ditanya semakin menyebar. 3. Terakhir kan ada refleksi. Masing-masing kelompok beda. Nah, refleksinya tuh buat kalian pribadi. Kalian jawab secara individu. Tugas ini yang refleksi individu. Nanti kumpulkan ke Bapak habis pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi
Baca dulu studiasinya. Nah, kan kami ini dari kelompok 1, kelompok Gemas. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Yang pertama ada Evelyn, kemudian ada Stefani, ada Stevi, ada Resta. Raka itu adalah siswa kelas 8 yang rajin belajar. Beberapa hari sebelum ulangan matematika, ia sempat sakit sehingga tidak bisa belajar dengan maksimal. Bang Boy. Raka menunjukkan sikap kurang bersyukur, mudah kecewa, mengeluh dan membandingkan diri dengan orang lain. Ia lebih fokus pada kekurangan nilainya daripada mensyukuri nikmat yang sudah diterimanya. Terus pertanyaan kedua, nikmat apa saja yang sebenarnya sudah diterima Raka yang akan dijawab oleh Stefani? Ini Stevi, ini Anastasia. Baiklah, saya akan menjawab nikmat yang telah diterima Raka. Yang pertama itu kesehatan yang kembali yang baik, yang kedua itu kesempatan mengikuti ulangan, dan yang ketiga hasil nilai yang cukup baik, yang keempat yaitu kesempatan belajar dan berusaha, yang kelima perhatian dan nasihat dari orang tuanya. Ya, yang pertanyaan ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan Raka sebagai bentuk syukur yang akan dijawab oleh Stevi? Baik, di sini saya akan menjawab bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan Raka sebagai bentuk syukur, yaitu Raka seharusnya menerima dengan lapang dada, mengucapkan syukur kepada Allah dengan kata alhamdulillah, tidak membandingkan diri dengan orang lain, serta menjadikan hasil tersebut sebagai motivasi untuk belajar lebih baik. Kasih dalil Al-Quran. Nah, pada pertanyaan yang pertama itu tuliskan, kita jelaskan saja ya Pak. Jelaskan hubungan ayat Quran surah Al-Ankabut dengan yang Bukan dari Dari Yaman. dari Palestina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, ada saya Khadijah, ada itu Zainab, ada ini Fatimah, ada ini Aisyah, dan ada ini Omar. Omar. Oke, tadi kasus kami, Siti mendapatkan ponsel baru dari orang tuanya karena prestasinya meningkat. Ia merasa sangat senang dan sering memamerkannya kepada teman-teman. Tanpa disadari, sikap Siti ini berubah. Ia menjadi lebih sibuk bermain ponsel dan jarang membantu temannya. Nah, ketika ponselnya rusak, Siti merasa sedih. Saat itulah dia menyadari bahwa selama ini Untuk analisis kasus. Jadi sikap apa yang kurang tepat dari perilaku Siti, yaitu tadi sudah kalian dengarkan kan, jadi itu memamerkan ponsel baru, sibuk dengan ponsel dan jarang membantu teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beranggotakan yang pertama ada Jokowi, yang kedua ada Eva Manurung, yang ketiga ada Hilda Simanjuntak, yang keempat ada Dari Batak ya ada Dedi Siregar, yang terakhir ada Aska Simbolon. Kasusnya yaitu Andi adalah siswa yang jarang sakit dan aktif berolahraga. Ia menganggap kesehatan sebagai hal biasa dan jarang bersyukur. Suatu hari Andi jatuh sakit dan harus dirawat. karena Mana lo kata-katanya? menganggap kesehatan sebagai hal biasa. Nah, ketika sakit dia merasa keterbatasan. Oke, anak-anak tadi sudah bagus sekali. Sudah ada 3 kelompok yang maju. Yang pertama tentang nilai yang tidak sempurna, yang kedua tentang ponsel teman-teman, dan yang terakhir ketika kesehatan yang sempurna. Nah, kalian semua kalau bagus ya yang ketiganya ya, tangan untuk kita semua. Dengan berakhirnya kalian maju 3 kelompok, maka berakhir juga pembelajaran pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, Bapak ada quote sedikit tentang syukur dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kita selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada kita.
segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, sebelum pulang, rapikan dulu kursinya, sampah-sampahnya. Bapak minta Bang Taufik untuk membacakan doa pulang. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.